Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faqaha fid dini man istafahu minal ulama'il a'lam allazi ja'alahumul kawakiba yahtadi fi halaqi zulam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairul hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil lil imamil muallif rahimallahu ta'ala wa namanna bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatik wansur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bis sukutin qata'at in kathura au qallima qasdil liqat'im maqara la bisujudihi wa ta'minin wala su'alihi lima imamuhu tala. Masih melanjutkan daripada syarat rukun-rukun sholat ya. Rukun-rukun sholat pada bait yang ke 265 ya sekarang. Memang 264 kemarin kan tentang Fatihah, bahwa Fatihah itu wajib dimulai dengan bismillah, wajib. Adapun membacanya itu ada dua, ada zahar, artinya zahar itu dinampakkan sampai orang di belakang atau di sebelahnya itu mendengar. Ada lagi satu lagi sir itu sekurang-kurangnya kita yang dengar. Sir itu namanya sir, bukan mingkem, diem. Udah baca Fatihah tapi nggak ada kemik-kemiknya, itu bukan sir, bukan, itu namanya gaib. Gaib bukan sir, gaib ya. Jadi Fatihah itu kata makalah, kata bait ke 263 itu kemarin, walhamdulillah fi raqatil liman subik gitu, bismillahi wa khurfin wasadin nuti. Jadi yang namanya Fatihah itu wajib dengan bismillah beserta huruf dan hukum tajwid tasdidnya. Lau abdal harfu bi harfin abtala wa wajibun tartibuha ma'aliwa. Dan apabila abdala ditukar bunyi huruf, lafaz hurufnya ditukar dalam Fatihah, maka abtola, maka batal Fatihahnya. Kalau Fatihah batal, kalau dia sadar belum batal sholatnya. Kalau dia ulang Fatihahnya gitu, dia sadar atau dia lagi baca Fatihah tahu-tahu sembari nguap, ada kan? Nah, kalau dia sembari nguap kan lafaznya jadi nggak jelas tuh. Pada lafaz yang nggak jelas itu yang dia ulang gitu. Tapi kalau dia terusin ya bisa, karena rukun, jadi harus jelas huruf-huruf dalam Fatihah. Wa wajibun tartibuha ma'aliwa, kalau sampai terjadi batal maka wajib atas dia itu mengulang lalu membaca Fatihah kembali secara tertib ma'aliwa, berkesinambungan, nggak boleh putus. Wa bis sukunin qata'at inkatsura au qallima qasdil liqat imma qara la bisujudihi wa ta'minin wala su'alihi lima imamuhu tala. Dan dengan diam yang lama terputuslah bacaan Fatihah tersebut, yakni orang itu harus mengulang kembali bacaan dari awal atau diam sebentar namun bersamaan dengan niat memutuskan Fatihah. Jadi kalau Fatihah itu kan dikatakan wa ma'al wila, berkesinambungan. Seumpama ada orang baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, lama diem gitu, diemnya kelamaan, nggak sewajarnya. Nah kalau udah kayak gitu, ngulang lagi dari bismillah, atau dia baca sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Lama diem itu, nggak sewajarnya. Nah, ulang lagi dari bismillah. Atau dia diam bersamaan memutuskan bacaan. Nah, dia kayaknya
Dia diam baca Fatihah dia. Sembari niat memutusin gitu, mutusin mengulang gitu ya, udah wajib ulang. La bisujudi wa ta'minin wala su'alihi lima imamuhu ta'ala. Tidak dianggap terputus bacaan Fatihah karena sujudnya makmum, juga tidak karena membaca amin, dan tidak terputus karena ia berdoa sesuai dengan ayat yang dibaca imam. Jadi kalau umpama nih ada orang baca Fatihah, maka tidak dianggap terputus bacaan Fatihahnya karena sujudnya si makmum. Jadi makmum tuh kelamaan sujudnya. Kan kalau imam tuh kan kalau udah diri kalau imam udah diri, nah itu makmum tuh kan wajib ikut imam tuh. Sujud memang sunahnya sujud kan lama kan di rakaat akhir. Kalau rokat masih awal 1-2, itu jangan ngambil kesunahan sujud tuh di situ. Timbulnya jadi makruh karena imam sudah berdiri Fatihah, kita belum. Gitu. Jadi si imam jadi nunggu karena makmumnya masih sujud. Nunggu. Lama-lamain gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dilihat makmumnya masih sujud ada. Ya nggak apa-apa tuh, tidak dianggap terputus karena sujudnya makmum. Juga tidak karena membaca amin, dan tidak terputus karena ia berdoa sesuai dengan ayat yang dibaca imam. Jadi ada umpama imam wadadhdallin, ada makmum tuh gini, dia baca Fatihah kan kalau bareng sama imam nggak boleh tuh, cuman terkadang setelah Fatihah amin, imam tuh langsung baca surah sunnah. Nah surah sunnahnya ini kita nggak tahu dia tuh yang pendek atau yang panjang gitu. Kayaknya nih imam kayaknya fasih banget gitu, cepet gitu bacaan. Maka si makmum ini ngambil inisiatif untuk membaca Fatihah awal bismillah dia baca pada saat si imam masuk kepada ihdinas siratal mustaqim. Jadi waktu imam baca bismillahirrahmanirrahim, itu kan dia masih dengerin tuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pas ihdinas siratal mustaqim tuh si makmum baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Yang gitu dia baca itu boleh. Nah, kan amin tuh terputus kan Fatihahnya. Fatihahnya si makmum. Iya. Tapi itu boleh diterusin. Diterusin. Paham? Ya kan dikatakan tidak karena membaca amin tuh. Dan tidak terputus karena ia berdoa sesuai dengan ayat yang dibaca imamnya. Bisa amin dibaca tuh ramati robbil budi walidayah gitu loh. Apa-apa. Dia masih koridor itu ngikutin imam. Kalau dibaca bareng aminnya bareng imam nggak apa-apa. Kita ngebut, mesti Fatihah agak ngebutan daripada imam. Pokoknya kalau Fatihah nggak boleh selesai kita itu sebelum imam selesai. Kalau mazhab Imam Malik kan makmum nggak perlu Fatihah, nggak perlu, karena Fatihah itu yang namanya jamaah tuh ditanggung imam gitu semuanya. Itu mazhab Imam Malik tuh. Kalau Imam Syafi'i mazhabnya wajib, walaupun bermakmum wajib dia baca Fatihah, dia sendiri wajib baca. Kalau Imam Malik nggak wajib baca, asal dia udah dengerin nih kan imam baca, dia denger tuh kan pasti hatinya mengikuti, jadi udah nggak usah lagi baca. Jadi kalau mazhab Syafi'i wajib tetap baca. Makanya pada saat dia baca takut surah sunahnya imam si cepat, maka dia baca itu pada saat masuk ihdinas siratal mustaqimnya imam, di situ dia masuknya bismillah. Ini terjadi kalau mensiasati sholat tarawih. Itu caranya gitu, supaya rukun Fatihah qauli kita, Fatihah gitu kita baca
kita baca tuh. Iya. Jangan sampai kan kita nggak baca gitu. Kita baca. Caranya gitu mensiasatinya. Pada saat imam masuk ihdinas siratal mustaqim, kita masuk bismillah. Gitu. Ya kalau baca kayak gini kan kalau nggak dijelasin bingung. Coba. Iya, coba. Nah, gimana? Ini terlihat terputus Fatihah. Karena membaca amin kan bingung. Nah, gitu. Jadi ada kondisi seperti itu untuk supaya apa nanti kalau dia selesai, karena pas saat nanti imam waladhdallin amin kan kita lanjut tuh, itu hanya setengah jalan sesuai napasnya imam untuk melanjut ke surah sunnah. Pada saat imam baca surah sunnah itu kita udah nggak ada bacaan lagi, dengerin deh tuh surah sunnah imam sampai selesai gitu. Itu mensiasati itu begitu caranya. Kan jadi bukannya kalau sholat tarawih kan nunggu iman amin kita baru baca habis Fatihah belepotan. Karena kita keburu-buru gitu. Jadi sholat jadi nggak khusyuk. Padahal mah dia baca aja di pertengahan bacaan ihdinas siratal mustaqim imam masuk di situ kita masuk bismillah. Nanti waktu amin ya nggak apa-apa amin, nggak batal tuh Fatihah tuh. Lanjutin lagi. Yang dari alhamdulillah lagi itu. Ya. Nggak dapet juga. Pakai auzul lagi. Suma min ayati sab'u wal wila aula minta periki summa zakaru la yang kusuk an hurufiha summa waqaf di qadriha warka bi antana laqab li rukbatin bil inhina wal i'tidal audun ila makana qablahu fazal. Summa kemudian min ayati sab'u wal wila. Kemudian jika tidak mampu membaca Fatihah nih, maka ia harus membaca 7 ayat yang terpisah-pisah. Jadi seumpama ada orang nggak hafal Fatihah, orang baru mu'alaf nih mu'alaf, dia nggak bisa nggak hafal sampai 7 gitu. Kan Fatihah 7 ayat, dia nggak hafal. Tapi dia hafal potongan-potongan ayat. Depan-depannya gitu. Ini potongan ayat apa aja gitu. Ayat apa aja? Iya, Bukan Al-Fatihah juga itu. Iya, bukan Fatihah. Boleh tuh dia. Ini bagi mu'alaf. Iya. Bagi orang-orang yang baru. Kemudian jika ia tidak mampu membaca Fatihah, maka ia harus membaca 7 ayat yang terpisah. Dan jika berurutan, maka akan lebih baik daripada terpisah-pisah. Jadi kalau dia punya apa surahnya, surah apa nih, tapi harus 7 ayat untuk menggantikan rukun Fatihah. Ini bagi orang yang mu'alaf. Kalau gitu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kemudian jika tidak mampu juga boleh membaca zikir yang tidak kurang dari hurufnya Fatihah. Nah, huruf Fatihah itu ada berapa tuh? Nah, itu. Nah, berarti zikirnya tuh nggak boleh kurang dari jumlah huruf. Satu huruf Fatihah itu seumpama subhanallah sekali gitu. Itu berapa huruf total? Ya udah subhanallah itu sebanyak itu. Ini bagi orang mu'alaf. Jadi orang yang baru masuk Islam yang dia nggak bisa, atau orang Islam yang dari kecil kagak pernah dididik sholat. Jadi pada saat dia nyesel, dia pengen banget ibadah, kagak ngerti apa-apa. Kalau astagfirullah bisa, Allahu Akbar bisa dia. Itu bagian dari zikir ya. Iya. Nah, akhirnya dia kan saat itu memang udah masuk waktu zuhur, udah wajib sholat dia. Walaupun dia belum belajar, ya salah dia gitu kan, karena dia nggak pernah mau tahu agama. Pas udah sadar bahwa sholat itu wajib karena nggak ada yang ngajarin, ya mungkin hasil dari pernikahan lintas agama. Nah ini kan bahayanya nih, seumpama babanya non muslim, ibunya muslim, cuman ibunya pun nggak kuat dalam mendidiknya. Jadi nih anak nih terombang ambing, kesono kagak kesini kagak. Pas udah gede, udah balik, memang baru sadar bahwa dia ngikutin ibunya gitu. Wah, gue mau ngikutin ibu gua. Bapak gue mah itu tapi gue nggak ikutin, bahasan sumpahnya seperti itu. Sampai Fatihah pun dia belum bisa. Tapi Allahu Akbar dia bisa ngucap Allahu Akbar gitu, bisa kan langsung kan. Coba itu bisa ngucap Allah, bisa. Allahu Akbar itu boleh dibaca pada saat berdiri untuk menggantikan Fatihah sejumlah banyak hurufnya Fatihah. Bisa gitu. Udah ya, itu 268 tuh yang makol apa baitnya. Dan tidak kurang daripada huruf Fatihah. Kemudian jika tidak mampu juga, udah diam sekedar lamanya bacaan Fatihah. Nah,
Ini udah parah banget. Itu parah. Ini udah parah, dia cuma diam doang. Kalau nggak bisa, akhirnya ngikutin gerakan doang kan. Nah, Makanya nggak bisa dah ya. iya, kalau dia sholat sendiri, kalau gerakan imam kan tinggal dengerin. Nah, kalau dia sholat sendiri gimana? Fatihah belum apa, zikir nggak bisa, nggak ngerti dah, benar-benar buta, dan lidahnya tuh kaku banget nggak bisa. Maka dia boleh sholat dengan diam aja dia. Seumpama Fatihah itu kelar dalam 1,5 menit, ya udah dia 1,5 menit itu, seakan-akan bisa, itu sampai segitu. Gimana ya? Seperti itu. Nah, kalau orang yang apa tuh perlu kebutuhan khusus, umpama orang bisu, ganggu bisu ya. Iya, kalau dia bisa gini ya gini. Isyarat. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu Bagian dari ucap. bacanya begitu ya. Kalau enggak, orang pada ketawa. Iya. Jadi ini untuk menggantian lisannya tuh gini. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu cara orang sholat orang itu. Jadi jangan sampai ntar kita ngeliat ada orang gini nih, gerak 3 kali tuh batal. Nggak ngerti tuh, itu orang kebutuhan khusus. Itu udah tahu hukumnya. Memang lafaznya dia begitu, bukan di lidah dia. Karena masa timbulnya semua ya. nah, jadi dia gini-gini. Sekarang semua malah belum bisa sholat sendiri, tapi dia nyetel. Maksudnya Ya boleh. rekam orang sambil gini dengan sendiri dia seperti ngedengerin akan ngucap gitu, jadi Boleh. kayak latihan ngapal gitu. Iya. Bisa ya, nggak apa-apa ya. Ya kalau seandainya dulu waktu nih nyetak kitab handphone udah keluar, pasti dia bilang boleh dengan mendengarkan audio. Karena ini belum ada zaman audio, ini kitab dicetak. Jadi dia bilang kalau belum bisa juga diem. Iya, itu udah paling saat itu Dia ya. udah paling udah saat itu karena karena diam doang. karena belum ada audio. Belum ada earphone. Iya, belum ada. Kalau ada akan dibilang di sini, maka gunakanlah earphone. Iya dong. Kan ulama itu nyari yang paling mudah. Sehingga orang itu pada saat waktu masuk panggilan sholat nggak ada alasan untuk tidak sholat. Baik, ulama mah apa aja dah bisa diakalin. Yang penting orang sholat, yang penting nggak sholat. Warka bi antana lakap ya 268 tuh. Bi kodriha kan, semua wakop bi kodriha itu kan diam sekedarnya Fatihah itu kan. Warka bi antana lakap liruk batin bil intihana bil inhina wal i'tidal audun ila makanahu qablahu waza. Warka, dan yang kelima ruku, yang mana bi antana lakap lirukbah, yang mana telapak tangan dapat memegang lutut dengan apa? Bil in hina itu dengan membungkukkan telapak. Ya mungkin kita pada tahu dah kan, yang namanya ruku itu seperti apa gitu. Yang dipegang tuh dengkul, bukan di bawah dengkul, bukan di atas dengkul. Yang dipegang tuh dengkul. Nanti itu seperti tulang belakang itu rata, agak dimonjongin tuh gitu, di leher tuh aja. Yang dilihat tempat sujud. Jadi dia nyondong gitu. Itu yang namanya ruku, gerakan ruku yang sempurna seperti itu. Wal i'tidal audun ila makanahu qabla nazar. Yang keenam rukunnya itu apa? I'tidal, yaitu kembali ke posisi sebelum ruku, yang mana telah hilang posisi itu, yakni berdiri karena melakukan ruku. Jadi kan dari diri ruku. Nah, i'tidal itu apa? Berdiri kembali setelah ruku. Karena terputusnya berdiri di kanan terputusnya. Wasabi'u sujudu marataini ma say'im minal jabhati maksyufan yadha. Yang ketujuh rukun apa tuh? Sujud 2 kali bersama dengan sedikit dari bagian dahi terbuka dan diletakkan di tempat sujud. Kan dahi kan tempelengan tuh tempelengan. Dari titik sini nih sampai sini tuh jidat. Kenapa di sini dikatakan wasabi'us sujudu marataini ma syai'in?
dengan sesuatu sedikit-dikitnya minal jabahah, daripada jidat. Kalau sedikit-dikitnya aja kena udah sah. Walaupun maaf umpama nih rambutnya goyer rambutnya ke kiri, tapi ada bagian jabah itu yang terbuka, walaupun sedikit setengah separuh dari jabah tuh ketutup terbuka, dia sujud sah gak sujud sah. Yang kagak sah tuh ketutup semua jabah Nggak pakai peci gini. gitu. Waksupan yada yang terbuka dan diletakkan di tempat yada diletakkan. Jadi yang dahi yang terbuka, walaupun sebagian sah gitu, walaupun rambutnya turun gitu, dibuat sujud, tapi masih dapet tuh bagian daripada dahi, sah sujud. Waqa'datum bainahuma lil fasli wa yatma'innu lahzatan fil kul. Yang kedelapan waqa'datun, itu duduk antara dua bainahuma, antara dua sujud. Apa itu? Untuk memisahkan dan dalam kesemuanya, yaitu ruku', i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud, itu wayat ma'innu, itu harus tenang, tomakninah, lahzatan fikul, itu duduk yang tomakninah yang tenang, lahzatan itu yang sejenak atau sebentar, ada tomakninah. Jadi setiap ruku, setiap i'tidal, setiap sujud, setiap duduk itu wajib ada tumakninahnya. Jadi kalau ruku itu posisi harus benar-benar udah rata tuh, ya kan, tangan udah kepegang lutut, ini bagian atas tuh dari pongkol sini nih sampai kepala tuh kita berasa tuh udah turun, udah rata. Tahan sebentar, sekalipun nih nggak baca-baca apa-apa gitu, gerakan aja gitu. ada gerakan wajib dia tetap tahan sebentar, baru boleh itidal. Nanti itidal sampai diri sempurna, baru sujud gitu. Jangan itidal baru 3/4 udah sujud karena ngejar imam, ya itu nggak sah. Karena yang disebut itidal itu berdirinya itu sampai sempurna, ngejar imam gitu, takut ketinggalan, nggak sah. Dia harus sempurna tetap itidalnya. Sujud gitu juga, dan duduk di antara dua sujud itu gitu sampai pantat tuh benar-benar nempel tuh, sampai dedek gitu, kalau bahasa orang Betawi kan sampai dia yang dedek, duduk tahan sebentar baru sujud lagi gitu. Summa tasyahudul akhir wa faqudi fiha musalliyan ala Muhammad. Yang ke-9 rukun salat tasyahud akhir, at-tahiyatul wa raka'atus salawat, ya kan? Dan ke-10 duduk pada saat tasyahudul akhir. Yang ke-11 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rukun. Summa salamu awwal al-thani wal akhirut tartibu fil arkan. Ke-12 salam yang pertama. Itu rukun. Bacanya Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, waktu bilang Assalamualaikum, posisi wajah dada itu masih pada tempatnya, tempat kiblat. Warahmatullah baru pindah. Gak boleh dia Assalamualaikum warahmatullahi, nggak sah. Nggak sah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu dibaca di mana wajah kita itu Menghadap kiblat. masih menghadap kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada salam yang pertama itu rukun. Latsani bukan salam yang kedua. Kalau salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Wal akhiru tartibu fil arkani. Yang ke-13 rukunnya apa itu? Tertib berurutan dalam mengerjakan semua rukun-rukun sholat. Ab'aduha tasyahudun is
yabtadihi thummal qu'udu wassalatullahi fih ala nabi wa alihi fil akhir thummal kunutu wa qiyamu qadir. 74. Ab'aduha tasyahudu iz yabtadih. Adapun sunnah-sunnah ab'ad adalah yang pertama apa? Membaca tasyahud awal. Yang kedua, duduk pada saat membaca tasyahud awal. Tahiyat kan sunnah itu. Sunnah ab'ad. Membaca sholawat pada tasyahud awal ab'ad atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu membaca salawat atas keluarga Nabi pada apa? Tahiyat akhir. Allahumma sholli wa ala ali ab'ad. Lalu membaca doa kunut ab'ad. Berdiri ketika membaca kunut bagi yang mampu ab'ad. Pada i'tidal. Fil i'tidal lisani, pada i'tidal. Minas subhi wa fi witri li syahri saumi iz yang tasib. Jadi doa kunut itu dibaca pada waktu i'tidal rakaat kedua sholat subuh, ya kan gitu. Dan dibaca juga yang namanya kunut itu kapan? Witrin, wa fi witrin, dan sholat witir li syahri saumi, pada bulan Ramadan. Apabila telah sampai yang tasifu setengah daripada bulan Ramadan. Sananuha min qabli hal adzanu ma iqamati walau bi sahra'i yaqa. Adapun sunah-sunah salat sebelum salat, apa disunahin itu kita? Adzan bersamaan dengan iqamah. Ya kan? Walau bi sahra'i yaqa, sekalipun dia lakukan sholat itu di padang pasir, artinya sepi sendiri, tetap aja sunnah masih azan sama qomah. Syartuhumal wila wa tartibu zahir wa fi muazzini mumayyizin zakar aslama muazzinu murattibi ma'rifatul awqati la mustasib. Sedangkan syarat-syarat keduanya, azan dan iqamah, apa syaratnya? Adalah berkesinambungan dan berurutan dari Allahu Akbar, nah sampai la ilaha illallah, sampai situ itu harus berurutan syarat. Sedangkan syaratnya muazin, orang yang azan, adalah harus orang pintar. Orang pintar apa maksudnya? Dia punya akal berakal, bukan orang yang kebutuhan khusus. Jangan, nanti takutnya ngaco. Orang normal yang azannya tuh sah. Lalu apa? Laki-laki. Jadi kalau ada pesantren azan yang azan perempuan, nah menyalahi itu. Dan syaratnya muazin apa? Islam. Wa muazzinun murattib ma'rifatul awqati la mustasib. Adapun muazin yang resmi yang ditunjuk oleh DKM masjid gitu. Maka syaratnya adalah orangnya juga harus pintar. Laki-laki, Islam, dan mengetahui waktu. Waktu sholat sekarang udah enak, udah ada jamnya. Bunyi. Kalau dulu kan enggak ada. Dan bagi muazin sukarela, maka tidak diisyaratkan harus mengetahui waktu. Umpama di perjalanan gitu, ketemu masjid, ini udah nggak tahu masuk waktu atau belum gitu, udah. Nah, kalau muazin model gitu tuh kan bukan muazin yang ditunjuk, siapa aja boleh azan, nanti nggak wajib tuh tahu waktu, nggak wajib. Tapi kalau sekarang mah udah nggak ada, semua masuk, Udah ada udah megang HP semuanya. Bunyi. Artinya hal-hal kayak gitu udah nggak terjadi dah, pasti orang tuh udah tahu waktu gitu. Nggak mungkin habis azan
Selesai Allahu Akbar, la ilaha illallah. Handphonenya bunyi baru dapat 2 menit titit masuk sholat. Nggak mungkin kan dia bilang diambil speaker. Yang tadi salah kan nggak bisa. Iya. Masa tinggal ucap begitu? Iya. Nah, yang benar ini saya ajan lagi gitu. Nggak bisa. Yang tadi salah kan nggak bisa. Iya. Kalau yang azan memang orang yang mukim di kampung itu, lalu dia ditunjuk sebagai muazin tetap, maka dia wajib mengetahui waktu masuknya waktu. Selain syarat bahwa dia itu adalah orang yang bukan kebutuhan khusus, artinya orang yang pintar, tamyiz ya, laki-laki, nggak harus balik, anak kecil nggak boleh, nggak ada syarat balik. Nggak ada. Yang bagusnya itu tamyiz. Tamyiz itu kalau laki-laki syarat tamyiz itu sunat. Udah sudah. Ini yang harus dipahami. Jadi ini kan polemik sekarang tuh, orang pada pintar ngomong gitu. Anak kecil masuk masjid, jangan dilarang katanya. Nanti kalau dilarang dia nggak akan kenal masjid, betul nggak? Betul, setuju. Cuman anak kecil yang tamyiz, Tambahin ya. tamyiz tuh kalau laki-laki syaratnya sunat. Kalau dia belum sunat, itu air pipis, walaupun dia pipis dia cebok, itu pipis masih ada di katup. Iya. Itu jatuhnya hukum zohir karena keluar dari kepala kuluk. Iya. Adanya di dalam kuluk, Simpan di kuluk. keluar dari hasapah. Kepala nih, batang kepala tuh di situ. Itu hukum zohir. Kalau hukum zohir berarti najis. Kalau tuh bocah ngegendong orang, babanya sujud, dia temprok gitu. Sampai bapaknya tuh beberapa gerakan anaknya masih Masih nempel. batal. Soalnya enggak, karena apa? Menyambungnya najis dengan si bapak. Walaupun najisnya nggak jatuh, nggak, maksudnya nggak pindah. Itu ada di Fathul Mu'in kita. Tapi ada bilang ulama enggak katanya. Itu yang dimaaf. Nah, buktinya Sayyidina Hasan Husain pernah Nabi sujud, dia gerayutan, dia udah sunat. Nah, dibahas dulunya dia ya. Gendongnya doang tuh. Gendongnya dah. Hasan Husain itu udah sunat. Udah sunat. Khitan. Jadi syarat tamyiz sunat. Meskipun ada syarat lain seperti dia tahu kalau dia mau pipis. Dia tahu. Itu ciri-ciri anak tamyiz. Kalau mau pipis tuh ya ke kamar mandi sendiri, pipis itu cebok sendiri. Pakai baju udah bisa sendiri. Pakai celana itu namanya tamyiz tuh anak. Nah, tapi bagi laki-laki tamyiz syaratnya apa? Sunat. Perilakunya itu adalah sunat. Kalau belum sunat belum boleh. Walaupun tamyiz belum sunat belum boleh. Artinya kalau sekalipun azan itu tidak mewajibkan bertoharoh, kan itu adab doang. Kalau azan adabnya itu berwudu. Kalau nggak ada wudu boleh nggak azan? Boleh. Cuma kan beda. Masa orang dipanggil suruh sholat, orang datang situ tinggal ke belakang baru. Meskipun nggak apa-apa, seorang bocah nih umur 7 tahun, karena dia sekolah di madrasah sering ada diajarin azan, dia hafal azan, suaranya bagus gitu, dia azan boleh nggak boleh. Main jadi permasalahan adalah dia kan belum bisa buat sholat karena belum sunat. Belum sunat gitu. Jadi yang ada di masyarakat tuh polemik, terlalu menyalahkan orang yang melarang anak kecil ke masjid tanpa mencari tahu kenapa dilarangnya gitu. Kalau dijelasin paham gitu. Makanya sunatin anak, mau masih pada kecil sunatin biar ke masjid kemana enak gitu. Dibawa Babanya sunat lagi. Babanya mulai. Al-Fatihah bil qabul wa tamai kulli su'i wa ma'mul wa sya'ni zahiran wa batinan fid dini wa dunya al akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina wal masyayikhina ma'allat bil afiyah wa alaniyah
أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا عدنان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.